Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam ihsan berakhlak untuk seluruh planters perkebunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2022 adalah momentum penting yang akan menentukan arah perjalanan PTPN ke depannya dan mengembalikan kejayaan PTPN sebagaimana mestinya. Di penghujung tahun 2021, PTPN Group telah melaunching transformasi EBITDA dengan jargon PTPN Juara. Salah satu dari 9 program transformasi EBITDA adalah untuk mencapai world class function dengan melaksanakan organizational excellence. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan pemimpin yang memenuhi 10 kompetensi Kementerian BUMN agar mampu mendukung kinerja korporasi dengan tantangan bisnis ke depan serta mempertajam kemampuan dalam memahami kemampuan diri, bisnis perusahaan, dan kemampuan memimpin tim sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Saat ini, kita dihadapkan pada beberapa tantangan di antaranya era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, era Industri 4.0 dan Digital Disruption, Agility, dan generasi milenial dan Z, di mana untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut, maka kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk tangguh menghadapi tantangan-tantangan dimaksud. Era 4.0 dan digital disruption mengharuskan kita untuk melaksanakan digital business transformation dengan penerapan digitalisasi dan internet of things dalam menghadapi era VUCA, di mana kondisi saat ini yang mudah berubah-ubah, tidak pasti, kompleks, dan tidak jelas. Maka seorang pemimpin harus mampu menciptakan sense of urgency di lingkungan kerjanya. Pada situasi seperti ini, kita juga diharapkan untuk dapat berpikir strategis menjadi suatu keharusan karena kita didorong untuk membuat lebih banyak keputusan. Kemampuan dalam menetapkan sasaran jangka panjang sesuai dengan helikopter view yang bersifat menyeluruh dan lengkap untuk menggunakan keunggulan-keunggulan perusahaan secara tepat sehingga meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Strategi yang telah disusun tidak akan dapat dilihat impact-nya apabila tidak dieksekusi dengan baik. Untuk itu, pemimpin harus mengetahui kapan dan dalam kondisi seperti apa strategi yang sudah disusun dilaksanakan. Ia juga harus memastikan bahwa strategi dimaksud menjadi rencana kerja dan terlaksana dengan baik agar mampu merealisasikan strategi-strategi yang telah disusun serta dapat memprediksi dampak yang terjadi pada bisnis sehingga memiliki daya saing dan nilai tambah. Maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melihat perkembangan global yang mempengaruhi perusahaan, baik eksternal maupun internal. Inovasi memiliki ruang lingkup yang cukup luas sehingga membutuhkan pemikiran dan tindakan yang tidak biasa serta adanya kepekaan terhadap hal-hal yang terjadi. Untuk itu, seorang pemimpin harus mampu belajar untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Mengapa keragaman itu perlu? Dan harus dikelola efektif dalam perusahaan kita. Menghadirkan bakat, keterampilan, dan pengalaman yang berbeda dari anggota organisasi yang berbeda, sehingga menjadi faktor yang menguntungkan perusahaan atau organisasi. Menghadirkan inovasi atau ide-ide baru. Jika dikelola dengan baik, maka keberagaman ini akan melahirkan ide-ide baru dengan konsep pemikiran yang berbeda-beda, yang tentunya menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Apalagi saat ini, hampir seluruh perusahaan diharapkan pada kehadiran generasi milenial dan Z yang jumlahnya cukup besar. Tentunya, seorang pemimpin harus mampu menjadi jembatan dari perbedaan generasi yang ada dalam timnya untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Seorang pemimpin juga perlu memperhatikan kebutuhan konsumen, baik itu pelanggan internal, pelanggan antara maupun pelanggan eksternal. Tidak sebatas mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, perusahaan juga diharapkan menerima keluhan dari pelanggan yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi customer focus, di mana dengan mengetahui pangsa pasar, hal ini tentu dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi perusahaan dalam bersaing dengan kompetitornya. Dalam memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan, perusahaan tentunya membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Setiap perusahaan tentunya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan membangun mitra dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki organisasi, baik itu berupa sumber daya, network, modal, atau yang dikenal dengan building strategic partnership. Mengingat tahun 2022 merupakan momentum penting transformasi PTPN, maka perlu dibentuk landasan kokoh yang akan mengantarkan PTPN menjadi juara. Salam planters, berakhlak, pantang menyerah. PTPN jaya, berkah, juara. PTPN 1, tumbuh, tangguh, kompetitif.